Seiring meningkatnya penggunaan masker sekali pakai selama pandemi, kini banyak sampah masker bekas tercecer di depo pembuangan sampah. Menurut data Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, sejak bulan Maret hingga November 2020, terdapat 859,71 kg masker bekas yang berasal dari sampah rumah tangga. Penanganan sampah masker yang tergolong dalam limbah infeksius ini menjadi tanggung jawab daerah provinsi di Jakarta. Antisipasi peningkatan jumlah sampah masker dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup di setiap kecamatan. Ironisnya, limbah infeksius ini bercampur dengan sampah rumah tangga, sehingga para petugas kebersihan harus menyortir sampah rumah tangga dan sampah masker bekas di depo pembuangan sementara sebelum dibuang ke tempat pembuangan akhir. Di depo pembuangan sementara Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, petugas kebersihan harus memantau puluhan truk sampah yang menurunkan puluhan meter kubik sampah, lalu memastikan sampah masker bekas terkumpul dalam satu wadah khusus. Mereka harus memisahkan satu persatu masker bekas untuk didisinfeksi. Jika sudah terkumpul, limbah masker kemudian diangkut ke tempat pengolahan limbah beracun yang berada di wilayah Cilegon, Banten untuk dimusnahkan. Dari 3 kelurahan itu semua dikumpulkan di sini. Jadi total per hari sampah yang masuk ke sini sekitar antara 50 sampai 80 meter kubik. Kegiatan pemilahan masker bekas rumah tangga ya dilakukan itu di bulan Maret. Ketika mulai pandemi sudah mulai itu ya, kita sudah mulai dapat perintah untuk melakukan itu. Adapun SOP-nya tadi seperti yang dilihat ya, SOP kita seperti itu, jadi tidak disentuh langsung, kita ambil, kita coba untuk semprot disinfektan, lalu dikemas. Jadi standar seperti itu. Jika dibiarkan, limbah masker yang bercampur dengan sampah rumah tangga bisa menumpuk di tempat pembuangan akhir dan menjadi media penularan penyakit. Namun, kini yang paling berisiko tertular penyakit adalah petugas kebersihan di depo pembuangan sementara yang berhadapan langsung dengan limbah infeksius tersebut setiap hari. Para petugas berharap masyarakat bisa mengikuti prosedur pembuangan limbah medis dengan cara memisahkannya ke wadah khusus sebelum dibuang ke tempat sampah. Ya, harapannya sih sebenarnya warga lebih paham ya, lebih care. Kita kan nggak tahu orang itu terkena atau tidak ya, tapi paling nggak barang bekas yang seperti ini oleh warga sudah dikemas sendiri aja gitu, sudah dikemas. Nanti kalau misalkan sudah cukup banyak ya panggil aja, kan ada petugas Germor, ada GDN, petugas-petugas kita tolong dititip, dibawa. Jadi kita nggak lagi harus kesulitan ngawasin. Kadang-kadang kan udah bercampur sama sampah segala macam. Ya karena kan mereka buangnya sembarangan juga kan, buangnya di tempat-tempat sampah. Ya seperti itu ya, himbauannya ya agar mereka juga maulah peduli untuk buat mereka sendiri sebetulnya sih supaya lebih care. Jadi limbah-limbah seperti itu ya sudah dikemas oleh mereka sendiri gitu. Jadi kita nggak terlalu sulit. Kan seperti tadi dilihat kan ya kita memang harus nyari. Bayangin ada berpuluh-puluh kendaraan tiap hari kita harus liatin, awasin ya. Ya memang itu tugas kita, itu memang arahan dari pimpinan kita untuk itu tanggung jawab kita ya harus kita kerjakan. Tapi kalau misalkan masyarakat lebih peduli ya kita. Untuk mengurangi sampah masker bekas yang menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan, masyarakat disarankan agar menggunakan masker kain. Selain itu, kesadaran masyarakat agar membuang masker bekas sesuai prosedur juga menjadi cara untuk melindungi petugas kebersihan agar tetap bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Fikri Aditama, Chairuddin, DAI TV.